Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas materi mengenai menentukan sistem pertidaksama linear dari penyelesaian yang sudah diketahui pada koordinat Kartesius. Ini berhubungan dengan sistem pertidaksamaan. Di soalnya disebutkan daerah yang diarsir, ini nih yang diarsir. Ini yang diarsir. Adalah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Tentukan sistem pertidaksamaan linear. Nah, jadi kita diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan. Nah, gimana sih kalau bentuk persamaan linear itu kan, bentuk persamaan itu mirip kayak gini kan? AX tambah BY sama dengan C. Ini persamaan ya. Nah, sekarang yang dicari pertidaksamaan ya, kita tinggal ganti aja tanda sama dengannya dengan pakai tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, tergantung apa? Tergantung dari daerah arsirannya untuk menentukan tanda pertidaksamaannya. Gimana sih caranya? Gampang banget, Caranya gini. Di sini kan ada titik potong di sumbu Y, ada titik potong di sumbu X, ya. Jadi gini aja, saya tulis untuk nentuin persamaannya dulu ya. Jadi bentuknya harus seperti ini, AX tambah B tambah C. Jadi kayak gini aja nih caranya. Kurang tebal. Caranya gini aja gampangnya. Di sini titik potong di sumbu Y, di sini titik potong di sumbu X. Saya tulis di sini rumusnya. Tipot sumbu Y dikali variabel X. Nah, langkah pertamanya. Langkah kedua, tipot sumbu X dikali variabel Y. Nah, terus buat nentuin AX sama buat nentuin BY. Terus kalau buat nentuin C gimana? Koefisiennya dikali. Nanti koefisien di X dan Y dikali. Nah, terus buat nentuin tanda pertidaksamaannya, lihat. Ya, kita gunain titik uji. Nah, lihat arsiran. Jadi 4 hal ini yang harus diperhatikan. Yuk kita kerjain dulu yang nomor 1. Titik potong sumbu Y berapa? 4. Oh, kita tulis di sini. Kita tulis di sini 4. Titik potong sumbu Y 4 dikali variabel X jadi 4X. Nah, gitu kan? Titik potong sumbu X dikali variabel Y. Titik potong sumbu X 6. 6 positif, berarti di sini 6 dikali Y. Titik-titik. Nah, sekarang nentuin C. C konstanta diperoleh dari mana? Koefisien di X dan Y dikali. Nah, dikaliin. 4 kali 6, 24. Nah, sekarang gitu ya. Nah, sekarang kita menentukan tanda pertidaksamaannya dengan menggunakan titik uji. Lihat arsirannya nanti ya. Nah, kita uji dengan titik 0,0 ya. 0,0. Oh, berarti X dan Y-nya diganti dengan 0. 0 titik-titik dari 24. Nah, lihat di sini, arsirannya itu ke dalam, mendekati titik pusat, mendekati titik uji. Kalau mendekati titik uji, arsiran yang mendekati titik uji, berarti pernyataan itu benar. 0 titik-titik 24. Agar pernyataan ini benar, maka tanda pertidaksamaannya apa? Lebih kecil atau lebih besar? Ya, betul. Tandanya lebih kecil. Sama dengan. Nah, kenapa bukan sama dengan? Karena di sini garisnya garis penuh. 0 kurang dari 24 benar apa salah? Benar. Nah, kalau benar itu ditunjukkan dengan arsirannya mendekati titik uji atau arsirannya ke dalam. Nah, berarti jawabannya, nah di sini
kurang dari 24. Atau disederhanain boleh nggak? Boleh. 4, 6, 24 bisa dibagi. Bisa dibagi berapa? Bagi 2. 4 bagi 2 jadi 2x. 6 bagi 2 jadi 3y. 24 bagi 2 jadi 12. Nah, ini jawabannya. Nah, wow. Kita lanjut ke soal yang bagian B. Yang B ada 2 garis, berarti ada 2 pertidaksamaan. Kita pasang-pasangkan dulu nih. Yang 2 sama yang 5. Next, yang 3 sama yang 6. Mau nyari yang mana dulu? 2 sama 5? Boleh. Titik potong sumbu Y. Ini Y, ini X. Berarti 2 dikali X. Ya, 2 dikali X. Terus yang 5 dikali Y. Kali Y. Titik-titik. Ini kaliin 2 kali 5, 10. Paham tuh? Ya, paham. Nah, sekarang lihat arsirannya. Yang garis 2 sama 5, arsirannya ada nggak garis yang keluar? Nah, kayak gini. Nggak ada kan? Yang ada itu arsirannya, ini yang 2 sama 5 itu ke dalam. Nah, ini kedua, kelimanya ke dalam. Nah, makanya di sini ada arsiran. Ya, logikanya kayak gitu ya. Nggak mungkin keluar. Nah, berarti kita pakai titik uji di sini. 0, titik-titik dari 10. Ini mendekati titik uji, berarti tanda pertidaksamaannya apa? Kurang dari sama dengan. Nah, gitu. Berarti ini kita perkecil. Oh, nggak bisa ini. Berarti ini jawabannya 2x tambah 5y kurang dari 10. Ini yang pertama. Terus yang kedua. Garis mana sama mana? Oh, garis 3 sama 6. Garis 3 sama 6. Oh, kita kaliin aja yuk. Yang 6 dikali X. Yang 3 titik potong sumbu X kali Y. Berarti 3Y. Titik-titik kali ini. 6 kali 3, 18. Nah, sekarang perhatikan nih. Yang 3 sama 6 arsirannya kemana sih? Ke dalam apa keluar sebenarnya? Sebenarnya yang 6 sama 3 ini arsirannya itu keluar. Kalau ke dalam pasti di sini tuh ada arsiran. Nah, kalau ke dalam. Tapi kan di sini nggak ada arsiran sama sekali. Oh, berarti arsirannya keluar. Arsiran keluar berarti kayak gini kalau ditulis. Nah, kenapa ini jadi HP? Karena di sini beririsan antara garis yang pertama dengan garis yang kedua. Jadi yang pertama itu arsirannya ke dalam, yang kedua keluar. Keluar itu menjauhi titik uji. Titik ujinya 0,0. Berarti di sini kalau keluar, berarti pernyataannya ini harus salah. 0,18 harus salah. Kenapa harus salah? Karena di sini arsirannya keluar. 0,18. Biar salah gimana? Lebih besar. 0 lebih besar daripada 18. Salah. Oh, berarti arsirannya keluar. Oh, berarti jawabannya di sini. Kita dapat. Kita perkecil ini ya, bagi 3 semuanya. 2x tambah y lebih dari 18 dibagi 3. 6. Oh, berarti ini jawabannya. Terus kalau ditulis HP-nya secara lengkap, ditulis sistemnya 2x tambah 5y kurang dari 10. 2x tambah y lebih besar daripada 6. X lebih besar daripada 0. Nah, y lebih besar daripada 0. Ini syarat ya. Syarat. Nah, berarti ini jawabannya. Hatur nuhun. Hatur nuhun, guys.